kita misalkan beli yang standar aja ya Honda lah apa gitu kan, merek apa gitu kan. Itu harganya udah berapa? Standarnya udah 30-an. Apalagi yang di desa saya itu kan hobinya yang model Vespa ya. Oh iya, di desa Itu kan yang harganya 50 mahal-mahal. ternyata Mbak gitu kan. Makanya kita ada solusi ya di industri kesehatan ini, industri yang tadi saya sampaikan memang peluangnya cukup besar. Apalagi kita bicara tentang produk yang tadi itu transdermal itu sampai sekarang belum ada saingannya, Mbak. Makanya bagi karyawan ataupun self employed ya adanya bisnis yang kuadran kanan tadi itu bisa dijadikan sumur cadangan, Mbak. Jadi ini tetap jalan ya. Jadi seorang pekerja, karyawan atau buruh atau dia punya profesi lepas ya, dia bisa membangun sebuah usaha baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Kita udah ngobrolin tentang kesehatan, kecantikan. Pak Sutri mungkin mengikuti ya Mas ya. Nanti kita akan selingkan gitu ya tentang Pak Sutrinya ini. Jadi jangan khawatir nanti yang nonton nunggu-nunggu ini kapan nih ya dibahas tentang Pak Sutrinya gitu. Ini kita nyenggol dikit bisnisnya Mas. Karena kita sudah memaparkan produk nih masalahnya. Produknya sudah kita keluarkan. Jadi oke lah Mas, monggo dijelaskan bisnis produk ini nih gimana gitu. Boleh Mbak Sari ya. Jadi memang berawal dari produk-produk kesehatan karena kita bicara tentang bisnis itu kan harus ada namanya data ya, fakta, realitas sama statistik. Artinya bisnis itu bisa diprediksi ke depannya bagaimana. Nah, bicara tentang wellness atau kesehatan ya, itu memang industri yang paling dengan omset tertinggi saat ini ya. Itu industri kesehatan, kemudian industri perfilman, industri permusikan dan video game. Ya, gitu. Makanya dan tertinggi tetap kecantikan di industri dan kesehatan ini. Ya, nomor satu. Tetap nomor satu dia ya. Nomor satu. Ya, nanti Mbak Sari bisa lihat datanya ya. Gitu ya. Berapa Omset tertinggi itu berarti Mas. Omset tertinggi, ya. Dan bicara tentang kesehatan tadi itu paling enggak kita berbisnis tapi hidupnya selalu sehat. Iya. Asik kan kita punya. Sekali mendayung? Ya. Enggak 1-2 pulau ya terlampau itu kan. Banyak pulau ya. Beribu-ribu pulau. Jadi memang tadi bicara tentang financial solution yang saya sampaikan tadi, kenapa saya industri kesehatan? Karena tadi ya kan industri yang paling banyak ya, omsetnya paling tinggi saat ini. Tapi orang yang menjalankan sedikit. Nah, gitu. Nah, bicara tentang bisnis tentunya kawan-kawan semua juga tentang what do you want ya, kembali lagi ke kita punya impian enggak gitu loh dalam menjalankan sebuah bisnis dulu. Karena dimulai dari apa yang kita inginkan karena kebutuhan manusia itu kan banyak ya. Kita pengen tadi Mbak Sari mengatakan umroh ya kan, terus haji suatu saat. Tapi kawan-kawan semua pastinya punya impian yang jauh lebih besar lagi. Apa sih? Misalkan pengen rumah ya, harga rumah aja sekarang berapa di Yogyakarta? Ya kalau kita hitung yang standar aja udah tipe 36 berapa Mbak Sari ya? Ya. Udah ngeri. Sekitar 400-500 kan? Itu udah ke pinggir Mas. Pinggiran sono ya. Udah dibuka baru tuh Kulon Progo kali di sini. Nah, itu kan. Jadi harga rumah aja segitu, taruhlah udah 500 juta, ya kan? Terus kita juga pengen punya mobil lah, ya kan? Nggak punya nggak pengen punya dari orang tua terus kan gitu kan, pengen punya pribadi ya. Harga mobil berapa sih sekarang kita hitung? Berapa Mbak Sari? 150. Ya 150, udah 650. Kemudian apalagi impiannya? Mungkin punya kendaraan misalkan. Kendaraan kita misalkan beli yang standar aja ya Honda lah apa gitu kan, merek apa gitu kan. Itu harganya udah berapa? Standarnya udah 30-an. Apalagi yang di desa saya itu kan hobinya yang model Vespa ya. Oh iya, di desa itu kan harganya 50 ternyata Mbak gitu kan ya. Iya, penampakannya Vespa Mas. Iya, udah 650 tambah 50 udah berapa tadi? Udah berapa 700, itu 700 ya. Belum lagi umroh berapa tadi, ibadah, belum haji 300 yang kuroda. Ya, apalagi 1 M.
Ya. Udah 1 M sendiri, Mas. Udah 1 M kan. Belum lagi kita mikirin anak sekolah. Betul, pengen anak sekolahnya tinggi-tinggi ya semuanya, S1, S2, S3. Berapa biayanya ya? Oh, saya kuliah 2020 di Gajah Mada udah berapa waktu itu kan? Itu kalau di total aduh udahlah gitu loh. 1 M lebih ya Mbak Sari ya. Kita sepakat dulu lah ya. Iya, 1 M lebih. Nah, sekarang kita juga harus berpikir realistis untuk mengumpulkan uang 1 miliar. Tentunya berapa pemasukan yang kita dapat. Nah, ini kan taruhlah dalam 1 bulan kita ngumpulin bisa berapa lama juga, Mas? itu Mbak Sari ya. Kalau pendapatan per bulan UMR Jogja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Ya, artinya kan saya banyak ngobrol sama teman-teman nih, saya tanya ya, Mas ini dalam 1 bulan bisa nyimpen berapa gitu kan? Alah Mas, boro-boro gitu kan, mau nyimpen gitu kan. Niatnya memang nyimpen tapi tiba-tiba ada urgent. Nah itu kalau gajian itu Mas cuman itu salam toh keluar dia habis itu keluar dompet. Ya, iya kan? Biasanya kan mereka ya kalau saya tanya rata-rata dia bisa menyimpan 500 sampai 1 juta. Nah, itu pun yang mereka punya penghasilan betul, di atas UMR banget. Dan itu tidak cuma 1 pekerjaan aja. Dan mereka rata-rata punya pekerjaan 2, 3, 4 baru bisa menyimpan tabungan 1 bulannya 1 juta. Nah kalau Mbak Sari kita hitung dengan kita punya penghasilan atau menyimpan uang 1 juta berarti 1 tahun 12 juta. Berarti kalau 10 tahun 120 juta. Ya 20 tahun berapa? 240 juta. Ya kalau saya hitung itu Mbak untuk mendapatkan 1 miliar itu membutuhkan kurang lebih 80 tahun. Kalau nyampe itu Mas. Bagaimana itu? Ya, nah, umur kita berapa sekarang? Nah, artinya kenapa? Ya kita harus menunggu 80 tahun. Ya, nah ini yang jadi problem kita. Akhirnya kita memaksakan diri, ya, untuk ya membeli motor dengan kredit, mobil, rumah 5 tahun, rumah sampai 20 tahun. Ini hidup kita hanya ya berputar-putar seperti ini, gitu loh. Di perkreditan maksudnya. Ya, jadi kawan-kawan semua, makanya kita ada solusi ya di industri kesehatan ini, industri yang tadi saya sampaikan memang peluangnya cukup besar. Apalagi kita bicara tentang produk yang tadi itu transdermal itu sampai sekarang belum ada saingannya, Mbak. Ya, dan reaksinya cepat, harga pun juga terjangkau. Karena produk kita ini adalah produk yang pionir. Ya, semua pionir dan tentunya punya nilai jual tinggi di masyarakat kita. Nah, bicara tentang tadi bisnis, saya pernah baca buku dari Robert T. Kiyosaki yang di situ mengatakan bahwa untuk mendapatkan penghasilan itu ada namanya active income maupun passive income. Ya, kalau active income dia lebih kepada membarterkan waktunya untuk mendapatkan penghasilan atau dia membarterkan keahliannya untuk dapat penghasilan. Ini di kuadran kiri yang active income. Tapi kalau passive income dia lebih ke independent business owner ya atau pemilik usaha sendiri atau membarterkan atau mempunyai sebuah sistem yang suatu saat sistem itu bekerja untuk kita. Contohnya kita waralaba lah ya Mbak seperti itu ya. Dan di luar sana kalau bicara tentang independent business owner dibutuhkan modal yang cukup besar yang sudah jadi ya yang mart itu ya Mbak ya itu kan modalnya besar ya tapi bisa dipastikan dalam 1 bulan pasti ada hasil di dalamnya. Nah yang memungkinkan saya saat itu mengambil bisnis ini ya di perusahaan One More adalah modalnya kecil ya dengan modal 2.800.000-an gitu itu kita bisa jual produknya kemudian kita bisa juga membangun sebuah sistem tadi ya membangun sebuah aset ya. Nah itu memungkinkan kita bisa punya income besar. Nah, sama seperti dengan modal yang besar tadi, seperti itu, karena membangun sebuah sistem tadi, itu. Nah di kuadran kanan ini itu jumlah orangnya sedikit, tapi perputaran uangnya banyak banget, Pak. Ya, kalau di kuadran kiri tadi, maaf ngomong ya, employee, self employee itu kan perputaran uangnya sedikit, jumlah orangnya banyak, biasanya merebutkan di sini. Makanya bagi karyawan ataupun self employee ya adanya apa namanya bisnis yang kuadran kanan tadi itu bisa dijadikan sumur cadangan, Mbak. Jadi ini tetap jalan ya. Jadi seorang pekerja karyawan atau buruh atau dia punya profesi lepas ya dia bisa membangun sebuah usaha baru. Ya, jadi sumur cadangan lah. Katanya ada orang mengatakan bahwa jangan taruh 1 telur di 1 keranjang. Betul.
jatuh kan udah gitu kan. Ini bisa dijadikan bisnis kawan-kawan semua, peluang di tahun 2024 ini. Dan ini belum apa-apa, kita lagi edukasi, kita masih di zona emas ya, di golden age, dan memungkinkan nanti 2025 sampai 2030 kita ke lebih teknologi kesehatannya. Seperti itu. Gitu. Jadi peluangnya ini sangat besar. Sangat besar sekali. Iya, karena belum banyak orang tahu tentang transdermal ya, transdermal tadi. itu Mbak Sari. Ya. Teknologi ini. Betul Jadi sekali. benar-benar yang mungkin nanti ingin tahu tentang itu bisa ya Mas. Yes, ya. Karena sangat revolusioner ya. Produk kita revolusioner, dan tentunya dengan produk yang revolusioner kan ada nilai cuannya kan. Nah, di situ. Betul. Dan ini belum ada di mana-mana ya, maksudnya belum dijual secara umum ya? Belum ya, karena ini lebih ke sistem marketing dengan network marketing ya Mbak ya. Karena strategi bisnis saat ini yang diminati banyak orang saat ini adalah lebih kepada membangun bisnis jaringan gitu loh ya. Oh begitu. Strategi marketingnya saat ini gitu. Gitu ya, lebih dikuatkan di situ ya. Ya, karena memang sudah banyak sekarang sekolah-sekolah yang ambil jurusan network marketing ya, baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Jadi ini peluang bagus bagi teman-teman ya. Mungkin bisa dijelaskan juga sama Mas Juang, mungkin ini produk dari manakah? Ya. Maksudnya teknologi transdermalnya itu dari mana? Ya, jadi ini perusahaannya dari Eropa, dari Turki. Di Timur Tengah tepatnya ya. Jadi perusahaan yang memang sudah ada sejak 2013 ya, di Turki sana. Ya, jadi bukan perusahaan yang masih baru Mbak Sari. Jadi di sana memang sudah umum ya orang menggunakan teknologi kesehatan berupa transdermal ini ya, termasuk pemain-pemain bola di sana, pemain bola profesional, pemain voli ya, olahragawan di sana rata-rata kalau cedera langsung ditempel. Ya, karena dia pengen langsung ya kondisi tubuhnya langsung ya membaik gitu loh ya, lebih cepat sekali ya. Dan saya sudah ke sana Mbak, saya udah lihat perusahaannya dan bahkan ketemu sama presiden direkturnya langsung bagaimana visi misi ke depan One More akan memberikan kemudahan ya dalam hal itu tadi, kesehatan secara fisik maupun secara finansial yang memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Karena kita sudah ada legalitas namanya APLI Mbak, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia Mbak. Aplikasi penjualan langsung Indonesia APLI itu kepanjangan tangan dari Kamar Dagang dan Industri. Dan dia berafiliasi dengan WFDSA, World Federation Direct Selling Association. Jadi legal perusahaan yang diizinkan oleh pemerintah One More ini gitu. Dan ini di negara asalnya di Turki ini sudah sangat biasa orang-orang memakai seperti itu. Jadi mereka tidak hanya memakan konsumsi obat aja ya Mas ya. Jadi dia ada keluhan apa langsung lewat kulit ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana karena barangnya cukup simpel ya, betul. Ringan dibawa mana aja itu. Dan kita juga mungkin ada yang, tapi ini juga alergi, ada yang pakai alergi nggak sih Mas? Kalau obat kan pasti ada yang alergi gitu ya. Ya biasalah kalau bisa pakai ya ini kurang bersih biasa ya, di kulit ini kan mengandung asam. Oh tapi bukan alergi ya, maksudnya tidak menimbulkan alergi, cuman mungkin kurang pas aja. Kurang bersih aja kan kulitnya kan. Kulit kita kan kadang nggak terjangkau kan di belakang. Iya betul. Jadi memang harus dibersihkan dulu. Jadi bisa dipakai jenis kulit apapun. Boleh. Maupun sensitif juga masih semua bisa. Masih bisa. Ya, tinggal dipindahin aja misalkan alerginya di sini, gatal gitu kan, pindahin di bagian lain di depan. Gitu digeser lah ya. Ya, digeser posisi. Karena ya kalau minum obat tuh kadang-kadang ada yang satu alerginya cepet ya Mas ya. Betul. Terus ada yang asam lambung belum kayak saya gitu, salah obat asam. Belum lagi yang malas minum obat. Malas menelan, susah, harus pakai air bolak-balik nggak masuk-masuk. Harus digerus. Ada yang sampai besar itu nggak bisa minum obat ini ya Mas ya. Jadi kayaknya sulit banget yang tidak di rumah misalnya gitu ya. Belum lagi kalau diminum harus 3 kali kan. Harus 3 kali, sedangkan ini 3 hari baru. Ini kan tempel ya kan 2-3 hari udah 2-3 cukup hari. lah. Iya, kalau ditempel ini cukup 2 hari atau 3 hari diganti baru. Tergantung dia udah mulai
tingkat ketidaknyamanan ya Mas ya biasanya ya. Kalau saya tuh biasanya ngeletek dia, dibuat mandi ngeletek gitu, kayak gitu. Oh ini tandanya harus diganti. Harus diganti. Seperti itu. Dan ini ada yang sifatnya dokter umum, ada yang sifatnya dokter spesialis gitu loh ya bahasanya, biar gampang kadang kita jelasin gitu ke ya. mereka. Kalau ini lebih kepada umumnya ya. Dan ini lebih ke spesialisasinya karena ini ada namanya B12 ini ya. Ini yang saya pakai ini B12. Jadi yang pertama dia fungsinya untuk meningkatkan sel darah merah B12 itu Mbak. Ya. Kemudian ada B1 ini untuk saraf. Kemudian dia juga untuk pernafasan. Ya. Kemudian B3 ini pencernaan, kemudian vitamin E rambut, kulit sama kuku, vitamin C tahu ya lebih imunitas, dan folik acid atau asam folat ini lebih ke proses regenerasi. Jadi sekali tempel udah vitaminnya banyak nih. Jadi Mbak Sari mau kemana-mana udah aman lah, gitu kan 2-3 hari. Nggak perlu diminum. Iya kan, nggak dikit-dikit ya kan, minum berapa kali, 3 kali diingatin anak gitu kan. Gitu. Iya benar-benar. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi bisa untuk terapi juga untuk P3K kata Mas Juang gitu. Ya. Tapi bagi yang punya sakit ya, diharapkan ini bisa untuk terapi juga. Ya, tergantung tingkat kesakitannya ya. Jadi harus dibanding juga. Bisa untuk dikonsultasikan ke dokter juga ya Mas ya? Boleh ya, dan banyak sekali yang memang rekomendasi dari beberapa dokter ya, salah satunya ada dokter Anas yang dia memang sudah melakukan uji ya, pengujian tentang produk-produk ini gitu. Iya. Terima kasih Mas Juang atas ini penjelasannya yang benar-benar panjang dan lebar dan sejelas-jelasnya seperti ini. Siap ya. Dan jangan kapok juga untuk mampir kembali di Studio Rumpi Asik. Ya, nanti kita kasih, akan bahas Mbak mungkin Sari. lebih detail lagi besok ya di episode berikutnya ya. Boleh nanti. Karena ini mas-masnya yang di pojokan sana sudah mulai rasa gelisah. Ya. Karena kok durasinya molor katanya dia bilang gitu. Tapi ya itulah, karena keasikan kita memperbincangkan tentang kecantikan dan kesehatan itu nggak ada habisnya Mas. Betul sekali. Dan itu sangat menarik gitu. Karena semua orang juga pengen sehat, pengen cantik. Betul sekali. Ya, pengen bugar seperti itu ya. Tidak hanya olah kebugaran aja ya Mas ya, tapi juga kita secara dalam. Yang pasti nanti kawan-kawan bisa menghubungi Mbak Sari ya untuk lebih detail ya, tahu bagaimana peluang usahanya ya. Tadi yang kaitannya dengan sumur cadangan tadi ya kan. Ya, dan di Indonesia ini masih emas ya, gelombang pertama ya. Untuk kawan-kawan yang ingin bergabung dengan kami di komunitas One More International Asia. Iya, oke. Nanti teman-teman Sobat Rumpi Asik kalau ada yang ingin bertanya tentang produk ini atau bertanya tentang kesehatan maupun kecantikan, boleh nanti komen di YouTube Rumpi Asik, di IG, FB, TikTok Rumpi Asik. Nanti kalau misalnya kita agak kurang-kurang menjawabnya, kita bisa colek-colek Mas Juang. Ada Mas Juang ada yang mau nanya nih. Gitu. Nanti dibantu Mas Juang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua ini. Oke, Sobat Rumpi Asik, tetap di Rumpi Asik ya untuk episode menarik berikutnya. Tetap stay tune di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.